Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah Khairuddin Barbarossa. Beliau merupakan salah seorang admiral angkatan laut di masa kekhalifahan Turki Utsmani, yang mana beliau sangat menjadi momok bagi bangsa Eropa ketika berada di lautan. Nah, kakak beradik Aruj dan Khairuddin adalah pelaut berdarah Turki yang biasa berlayar di perairan antara Yunani dan Turki. Mereka berdua memiliki janggut panjang berwarna merah, sehingga mereka dikenal dengan sebutan Barbarossa, yang memiliki arti si janggut yang berwarna merah. Suatu hari, kapalnya diserang oleh kapal militer St. John of Jerusalem, atau mereka biasa menyebut sebagai Knight of Rhodes. Karena kejadian ini akhirnya membuat adik bungsunya yang ikut berlayar kemudian terbunuh. Nah, St. John of Jerusalem atau Knight of Rhodes merupakan organisasi militan yang terbentuk pada masa Perang Salib gelombang pertama, yang bertujuan untuk merebut kota suci Yerusalem atau Al-Quds, yang ketika itu berada di tangan kaum muslimin. Nah, saat itu Spanyol dipimpin oleh Raja Ferdinand II dari Aragon. Kemudian setelah dirinya menikah dengan Ratu Isabella dari Castile, mereka melakukan pembersihan etnis terhadap orang-orang Arab yang beragama Islam dan para penganut agama Yahudi. Mereka semua dibantai oleh pasukan Spanyol di bawah kekuasaan Raja Ferdinand II. Nah, Ferdinand II dan Isabella menyediakan 3 pilihan bagi mereka. Yang pertama, mereka harus bersedia mengganti agama mereka menjadi agama Katolik. Kemudian yang kedua, kalau mereka tidak bisa harus meninggalkan Spanyol. Kalau tidak bisa dua-duanya, tidak bisa menjadi orang yang beragama Katolik, kemudian tidak bisa meninggalkan Spanyol, maka mereka harus siap menghadapi pedang tentara Spanyol. Artinya mereka harus siap dibunuh oleh Isabella. Nah, peristiwa ini kemudian dikenal dengan Reconquista. Satu persatu kota-kota yang diperintah oleh kesultanan-kesultanan Islam di Andalusia
yang lemah dan terpecah belah akibat perang saudara tidak berkesudahan. Kemudian akhirnya kota-kota itu dengan mudah ditaklukkan dan diambil alih oleh Raja Ferdinand II. Di antaranya adalah Lisboa, Merida, Cordoba, Valencia, Murcia, Sevilla. Dan puncaknya pada tahun 1492 mereka berhasil merebut kota Granada. Nah, ketika itu umat Islam dan Yahudi yang kehilangan perlindungan harus menyelamatkan nyawa mereka dengan cara menghindari tentara Spanyol. Kemudian secara tergesa-gesa akhirnya mereka meninggalkan Andalusia menuju pantai Afrika Utara. Kemudian setelah rekonkuista tuntas di daratan Spanyol, upaya pembantaian diteruskan dengan menyusuri pantai Mediterania di Afrika Utara dan terus ke arah timur menuju kota suci Al-Quds. Sehingga ketika itu motivasi balas dendam membuat Khairuddin dan Aruj kemudian melakukan aksi bajak laut yang menyasar semua kapal-kapal Eropa yang melintas. Karena waktu itu sebelum terjadinya rekonkuista, Aruj dan Khairuddin pernah kehilangan adiknya karena diserang oleh salah satu kapal dari Eropa. Nah, aksi ini kemudian menggemparkan dan menimbulkan rasa takut para nahkoda kapal-kapal asal Eropa yang melintas laut Mediterania. Nah, kisah Khairuddin yang lahir di Pulau Lesvos yang kini menjadi bagian dari Yunani dengan nama kecil Khidr sampai ke telinga Sultan Sulaiman I. Pada saat itu, Yunani berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Sehingga Kesultanan Turki Utsmani di Istanbul kemudian memberikan dukungan, sekaligus mengubah misi balas dendam Khairuddin dan Aruj menjadi misi penyelamatan para pengungsi dari Andalusia yang terus dikejar oleh tentara Katolik Spanyol. Puluhan ribu pengungsi yang berhasil diselamatkan kemudian menetap di kota-kota pantai sepanjang Afrika Utara, mulai dari Maroko, Tunisia, Aljazair sampai di Libya. Nah, pada tahun 1516 Khairuddin dan Aruj menyerang kota pantai dan pelabuhan Algir yang dikuasai oleh Spanyol. Kemudian setelah mereka berhasil menaklukkannya, kemudian diserahkan kepada Sultan Salim I. Nah, sejak saat itu Aljazair menjadi bagian dari Kesultanan Turki Utsmani. Setelah itu kota Algier kemudian digunakan Khairuddin menjadi pangkalan kapal-kapal lautan, di mana ketika itu kapal-kapalnya terus bertambah. Nah, sejalan dengan semakin banyaknya dukungan dari masyarakat muslim setempat, akhirnya kapal-kapal Khairuddin ini menjadi semakin banyak. Nah, menurut Profesor Idris Boston dari Istanbul University, Khairuddin kemudian diangkat menjadi admiral yang selanjutnya menjadi inisiator berdirinya Angkatan Laut Turki. Ketika Sultan Salim I digantikan oleh putranya Sultan Sulaiman, Khairuddin kemudian diangkat menjadi komandan angkatan lautnya. Karena kehebatannya, kemudian ia dijuluki sebagai singa laut Mediterania yang dihormati oleh kawan dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Melihat Laut Mediterania dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani, maka pada tahun 1538 Paus Paul III mengorganisir pasukan laut sebagai bagian dari tentara salib dan dipimpin oleh seorang pelaut asal Genoa bernama Andrea Doria yang didukung sebanyak 250 kapal perang. Nah, mereka kemudian berhadapan dengan pasukan Khairuddin yang hanya memiliki 122 kapal. Nah, pada 28 September 1538, tepatnya di Preveza, dalam pertempuran ini ya 10 kapal pasukan salib berhasil ditenggelamkan oleh pasukan Khairuddin. Dan 30 kapal berhasil ditahan oleh mereka tanpa kehilangan satu kapal pun.
dan sekitar 1.000 pasukan salib ditahan. Nah, atas prestasinya ini kemudian Khairuddin diundang ke istana Topkapi oleh Sultan Sulaiman untuk menerima anugerah sebagai Chief of Admiral sekaligus sebagai Governor of Governors, ya, atau orang Turki biasa menyebutnya sebagai Beylerbey. Entah apa maknanya ya. Nah, Khairuddin Barbarossa dikenal di samping sebagai seorang pahlawan bangsa Turki, kehebatannya juga disejajarkan dengan nama seperti Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanuni. Dan kuburannya pun juga dihiasi dengan patungnya sendiri, tepatnya berada di Istanbul. Dan sampai sekarang kuburannya masih diziarahi oleh warga-warga Turki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.